Wali kota diangkat ya? Diangkat. Siapa yang angkat? Nggak mungkin rakyat yang angkat, ngusulin doang. Yang angkat siapa? Yang nyumpah siapa? Di atasnya. Maka nggak ada wali diangkat sama murid. Nggak ada. Wali diangkat sama Allah, kan kekasih Allah. Dikirimlah orang, torikotnya bukan torikot Qadiriyah biasa, Qadiriyah Atiyah. Apa arti Malamatiyah? Torikot yang tidak pernah menyimpan kebusukan kalbu, tapi juga tidak pernah menunjukkan kesolehan. Torikot nyeleneh, tapi nyelenehnya untuk membersihkan orang-orang yang sok suci. Satu kali di masjid di Khurasan, ada seorang imam suaranya bagus, dan dia juga seorang hakim, pemimpin kota yang memimpin pengadilan, memimpin juga daerah tersebut, mimpin jadi imam. Ketika dia masuk masjid, dia lihat orang yang dititipkan Syekh Abdul Qadir ini itu sedang main-main di sampah gak jauh dekat masjid. Lalu mohon maaf, buang air kecil berdiri, mohon maaf. Sengaja di depan tuan Syekh ini yang jadi imam ini, dia nggak istinja, sengaja. Habis itu dia main-main depan masjid, dia berisik, suaranya diberisikin. Masuklah si Pak Hakim ini ke dalam masjid, dia pimpin sholat. Tapi dari awal takbir sampai assalamualaikum dia tidak ingat Allah. Yang dia ingat itu wali, kok wali gila. Kok yang diyakini wali itu gila. Kok wali nggak istinja. Kok wali berisik. Apa dia nggak punya iman? Kafir kali ya? Dalam hatinya berkecamuk gitu. Berkecamuk. Dia sujud, dia ingat-ingat, awas nih, habis sholat gua habisin nih. Dia bangkit dari sujudnya, yang dia ingat itu terus. Tambah keraslah suaranya si wali yang Malamatiyah ini, ya. Selesai sholat langsung disidang di tempat. Jadi dia assalamualaikum, assalamualaikum, gak zikir, langsung belah jamaah. Dia keluar, dia kata-kata itu, kafarta billahil azim, tazandaqta billahil azim, kamu zindik kepada Allah. Jadi jangan heran nanti Pak Kiai Ajengan dituduh zindik. Selamat kepada alam kezindikan. Ya, nanti nih Ajengan Hasan, oh, siap-siap, ntar kan zikirnya keras juga tuh. Ya. Siap-siap dituduh sesat, ya. Selamat, Anda menjadi orang yang disesatkan. Siap-siap nanti dituduh tawasulan itu syirik. Udah mulai. Siap-siap nanti dibid'ahkan, ya. Ahlul bid'ah. Di samping saya ahli bid'ah ini, ya. Nah, kalau dulu zaman-zaman dulu TBC, sekarang dua aja, sunnah bid'ah. Sunnah bid'ah, SB. Ya. Enggak sunnah bid'ah. Nabi nggak pernah pakai celana jingkrang, dia pakai, ya. Nabi pernah pakai gamis begini nggak pakai? Wah, berarti dia nggak tahu juga ya. Sama, saya juga nggak tahu. Ini baju begini karena guru saya dulu pakai begini. Nabi di hadisnya pakai sarung, pakai jubah luar begini. Ini sunnah ini. Pakai jubah luar ini sunnah. Silakan dipakai begini. Ya. Aduh, Kiai beli mulu, bisnis mulu. Ini namanya rida, bukan sorban. Sorban itu yang di kepala. Ini rida, ini sunnah juga. Cuma beliau badannya udah keberatan, ditaruh di samping, kan badannya begini sebenarnya. Maaf ya, jangan ya. Mumpung masih bisa membuli, ya. Nanti daripada dirham sesat, mending membuli, ya. Torikot Malamatiyah itu torikot pembulian. Disidang lah ini orang di tengah jalan, di depan orang. Ternyata orang ini yang mimpin sholat ini nggak nyembah Allah lagi sholatnya. Dia nyembah emosinya, amarahnya sendiri. Yang kebayang wajah si wali yang dianggap gila, ya. Akhirnya
orang yang dianggap wali gila ini ngomong, orang gila ngomong. Ngomongnya benar. Wahai Tuan Hakim, Tuan Syekh, Tuan Imam, apakah engkau tahu semua ilmu Allah? Apa jawaban beliau? Kalau kita ditanya begitu, jawabnya apa? Apakah engkau tahu semua ilmu Allah? Jawabnya apa? Sepakat ya? Benar nggak? Atau pada tahu semua ilmu Allah? Boleh kita uji? Saya uji satu-satu. Ya. Tahu nggak semua ilmu Allah? Pak Kiai, tahu nggak semua ilmu Allah? Enggak, katanya. Titik doang. Titik itu udah banyak bagi Allah itu ya. Apa jawaban si orang ini? Waras dia. Oh iya, saya nggak tahu semua ilmu Allah karena dia orang alim. Dia tahu kalau dia baca Quran kadang masih ada yang salah juga, walaupun dia hafiz Quran. Apa disambutlah jawaban itu oleh wali yang dianggap gila itu? Wahai Tuan Syekh yang sangat alim, jika engkau tidak tahu semua Allah, ilmu yang engkau tidak tahu, itulah yang aku kerjakan barusan. Bengong, nggak jadi disidang, dilepas. Dibuka semua rahasia itu Syekh sama wali gila nih. Ente dari awal takbir nggak membesarkan Allah. Yang ente ingat muka aneh yang juelek tuh. Ente sebelum masuk ke masjid ngintip ya, kalau aku buang air kecil nggak istinja, kan menurut pandangmu aku tidak istinja. Pandangmu belum tentu benar. Pandangan zahirmu belum tentu benar. Mana mungkin seorang wali tidak istinja, kata beliau. Ente takbir memikirkan, kok itu wali nggak sholat? Apa jawaban beliau? Apakah ada wali yang tidak sholat? Apakah ada wali satu napas nggak ingat Allah, dipecat kewaliannya? Kalaupun ada, pasti dia taubat kepada Allah Subhanahu. Nangis itu Tuhan. Jadi muridnya. Besok-besok jadi muridnya. Itu pemimpin kota, hakim agung, jadi muridnya. Caranya begitu dia. Dia nggak pernah menunjukkan kesolehan. Ini kan nggak pernah, nggak kelihatan istinja, nggak kelihatan sholat, bukan berarti nggak sholat, nggak kelihatan bersih. Saya menjelaskan metodologi kewalian itu disalahpahami, dipotong-potonglah oleh orang yang hasil. Apa kata mereka? Ar-Razi punya wali, walinya gila. Tahu nggak? Tahu videonya? Terus mereka framing ulang foto-foto, video-video, itu orang gila beneran yang ditunjukin. Yang saya maksud wali yang dituduh gila itu siapa? Zaman sekarang itu namanya Al-Habib Syekh. Marga famnya Al-Bahar. Fam tua juga itu. Zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang dasar gak punya adab kepada zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasar gak punya cinta kepada kekasih Allah. Yang dia dengar di YouTube, di sosial media, kata orang Habib Syekhot ini bukan Habib, orang gila. Itulah walinya Ar-Razi. Jika Hawan Syekhot itu gila, mungkin Ar-Razi lebih gila. Ini beberapa waktu yang lalu saya habis majelis, suara saya serak. Kita majelis jam 12 malam sampai jam 3. Saya mau ada majelis lagi, ada subuh. Tiba-tiba orang bilang Wan Syekhot datang. Maka saya segera turun dari tempat kita istirahat untuk nyalamin beliau sekaligus berangkat. Ternyata beliau sudah bolak-balik keluar dari rumahnya. Terakhir yang 10 kali bawa sesuatu di mobilnya. Yang dibawa apa nggak? Tahu nggak ajengan? Sirih. Saya itu biasa bawa permen ngilangin serak. Tapi permen itu kan kimiawi, mungkin masih merusak organ di dalam diri saya, dalam tubuh. Maka gampang lelah waktu itu. Itu Wan Syekhot bukan dokter. Ar-Razi dokter kata orang di kampus. Yang gila itu kata ente, itu ngasih saya sirih. Saya sembuh dengan sirih itu dengan izin Allah. Dokter nggak ngerti sirih depan rumahnya bisa
ngobatin serang. Orang gila kata ente itu bisa nyembuhin dokter. Kira-kira mana yang lebih pintar? Mana yang wali? Paham maksud saya? Orang itu ngelakon aja, dia itu sandiwara depan kita itu. Kita ini mandang dia dengan suuzon atau mandangnya dengan husnuzon. Ini latihan sir, latihan mata batin. Kita ini buruk sangka kah kepada orang atau baik sangka? Ini di sini orang zikir keras-keras. Banyak lagi yang komentar, Tuhannya Ajengan Agus itu tuli. Zikir keras-keras. Kalau musik boleh keras-keras, ya. Hebat ya. Wali ya. Salahuddin dikirimlah untuk dia, wali yang dianggap gila ini, yang suka nyamar, suka melakukan, suka menghancurkan egoisnya orang, menghancurkan kejahilan orang yang alim. Orang jahil itu sih udah sisi kejahilan. Kejahilannya orang alim merasa alim, itu kejahilannya. Aneh nggak? Kejahilannya orang alim merasa alim. Alimnya orang awam merasa bodoh. Hebat kan? Alimnya orang awam ketika dia sadar dirinya bodoh, itu dia alim. Masih disebut alimkah orang yang masih disebut bodohkah orang-orang yang merasa dirinya bodoh?